Bab 871. Bersikap tenanglah. Audrey telah mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya sekarang, dan tatapannya tampak seperti tidak tahu apa-apa. Tapi George berkata langsung padanya seperti ini, bagaimanapun juga, Audrey Han adalah seorang wanita, wajahnya memerah hingga ke akar telinganya. Namun, George sama sekali tidak memperhatikan rasa malu Audrey Han. Dia masih ingin mengatakan sesuatu padanya. Audrey Han memotongnya langsung sebelum dia mengatakannya, "Oke, kamu sudah bekerja keras malam ini, George, cepatlah kembali dan istirahat." Setelah berbicara, dia mendorong George keluar dari pintu secara langsung, dan kemudian menutup pintu dengan bantingan. George menyentuh hidungnya, ketika dia masih ingin mengatakan sesuatu. Orang sudah pergi, dia hanya bisa menyentuh kepalanya dengan sedih. Mengapa semuanya sangat mementingkan pacarnya daripada temannya sendiri? George masuk ke lift sambil mengeluh, dia kemudian menyadari bahwa Audrey Han tampak malu tadi, kemudian dia menyadari apa yang baru saja dia katakan itu bodoh. Dia berpikir, untungnya, Goldie Yuchi tidak ada di sana, kalau tidak Goldie pasti akan membunuhnya. Setelah menutup pintu, Audrey Han berdiri dengan punggung menempel pada panel pintu untuk sementara waktu, dan kemudian berjalan menuju kamar mandi lagi. Dengan setiap langkah, Audrey Han merasa panik. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi barusan. Setelah mengetahui tentang situasi Golden Ye, dia malah menyuruh George pergi. Saat memikirkannya kembali, telinganya terasa panas. Mendorong pintu terbuka, Audrey Han masih berjuang dengan apa yang harus dia lakukan pada Golden Ye, namun dia tiba-tiba mendengar suara air datang dari kamar mandi. Audrey Han berhenti, detik berikutnya dia dengan cepat berlari ke kamar mandi. Golden Ye yang tidak bergerak sebelumnya, berdiri diam di bawah air dingin. Sekarang adalah musim dingin, temperatur di luar minus, jika dia basah kuyup dalam air seperti ini. Meskipun ruangannya ada penghangat, tapi wajahnya pucat karena kedinginan dan bibirnya ungu. "Apa yang kamu lakukan?" Audrey Han bergegas untuk mematikan air, lalu menarik handuk mandi dari rak dan meletakkannya di tubuh Golden Ye untuk mengeringkannya. Tidak tahu apakah itu karena air dingin atau sesuatu. Ketika Golden Ye membuka matanya, Audrey Han merasa bulu matanya akan membeku. Rasa sakit di hatinya membuat mata Audrey Han merah. Pada saat ini, kewarasan Golden Ye hampir menghilang. Ketika dia membuka matanya, dia melihat Audrey Han berdiri di depannya dengan mata merah. Wajah yang cerah sangat cantik, dan bibir merahnya semenarik buah yang baru saja dipetik. Sesuatu menerobos pikiran jernihnya. Detik berikutnya, Golden Ye mengulurkan tangannya untuk menggenggam bagian belakang kepala Audrey Han, membungkuk dan mencium bibirnya dengan keras. Dingin. Ketika Golden membungkuk, Audrey Han hanya berpikir tidak tahu berapa lama dia berendam di air dingin hingga tubuhnya membeku seperti ini. Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik, dan tangannya tanpa sadar ingin mendorongnya menjauh. Orang yang memeluknya dengan ringan tampaknya dirangsang oleh tindakan ini, dan segera memeluknya erat-erat ke dalam pelukannya di detik berikutnya. Kekuatannya sangat berat, dari awal dia mencium sedingin es yang meresap ke tulang hingga Audrey Han merasakan api di tubuhnya sekarang. Tubuh Golden mulai memancarkan aliran panas lagi. Itu seharusnya adalah efek dari obat. Audrey Han tidak melupakan kehamilannya. Jika dia tidak menghentikannya sekarang, hal-hal yang akan terjadi nanti mungkin akan di luar kendalinya. Saat memikirkannya, Audrey Han mendorongnya dengan keras, dan berkata dengan cemas, "Bersikap lebih tenang." Namun, suaranya seperti katalis pada saat ini, menyebabkan serangan Golden Ye meningkat. Audrey Han seperti pisang di badai hujan. Ketika tidak ada cara untuk melarikan diri, Golden Ye tiba-tiba mendorongnya. Lalu berbalik dan berkata dengan dingin, "Keluar." Suara itu begitu serak, seperti tenggorokan yang terbakar oleh arak, serak tapi seksi. Audrey Han merasa seolah-olah ada semut yang mengunyah hatinya dan merasa sesak. Jika bukan karena dia hamil,
saat melihat Golden Ye terlihat seperti ini, dia pasti tidak akan ragu. Tapi, jika memang tidak ada jalan lain, maka dia bersedia. Golden sudah jelas seperti itu barusan, mengapa dia mendorongnya pergi sekarang dan membiarkannya keluar? Mungkinkah dia mencoba menahan diri? Memikirkan hal ini, Audrey Han menggigit bibir bawahnya dan mendekatinya, mengulurkan tangannya untuk menarik lengan bajunya yang basah itu. Siapa yang tahu tangannya baru saja menyentuh Golden Ye, dia tiba-tiba berbalik untuk menggenggam pergelangan tangannya yang putih tipis dengan paksa, menekannya ke dinding yang dingin, dan memperingatkannya dengan dingin. Kamu sudah merasakan seberapa kuat obatnya tadi, jika kamu tidak keluar lagi. Dia menyipitkan matanya yang tajam dan penuh nafsu. Audrey Han menggigit bibirnya dengan gugup. Adegan ini membuat tatapan Golden Ye menjadi suram seolah-olah ternoda tinta. Segera, urat biru di dahinya menonjol, keringat dingin keluar, dan tangan yang menggenggamnya menjadi lebih berat. Audrey Han mulai merasakan sakit di pergelangan tangannya, berjuang tanpa sadar, dan berbisik, "Kamu melukai tanganku." Suaranya yang lembut sepertinya terdengar seperti sedang merayunya. Tapi tidak bisa. Meskipun pikirannya sudah hancur, dia masih ingat bahwa orang di depannya adalah seseorang yang ingin dia hargai dan dia tidak bisa menginginkannya dalam keadaan ini. Golden Ye meraih bahunya dan mendorongnya keluar dari kamar mandi dengan seluruh kekuatannya. "Jika kamu berani masuk lagi, jangan salahkan aku tidak menjadi orang malam ini." Audrey Han ingin mengatakan sesuatu lagi, dan pintu ditutup dengan keras. Dia berdiri di sana, menatap pintu yang tertutup dengan kosong. Dia tidak merasa kedinginan sekarang karena gugup, tetapi sekarang dia sudah sadar dan dia tidak bisa menahan gemetar karena kedinginan. Dan pakaiannya sedikit basah karena Golden Ye, dia sudah kedinginan seperti ini. Bagaimana dengan Golden Ye? Ada lagi suara air di kamar mandi. Audrey Han menjadi cemas dan melangkah maju untuk menepuk pintu. "Buka pintunya dan biarkan aku masuk." Dia telah dibius dan masih bisa begitu sopan padanya. Jika Golden terus berjuang, maka Audrey merasa dirinya benar-benar kelewatan. Dan Golden terus menuangkan air dingin. Audrey Han merasa tertekan. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, dia memutar kenop pintu dan menemukan bahwa pintu telah dikunci oleh Golden Ye dari dalam. Golden buka pintunya. Golden Ye saat ini duduk di dinding, kesadarannya telah terganggu. Hanya satu hal yang tersisa, yaitu mengunci dirinya di sini dan tidak melakukan apa-apa. Orang-orang di luar pintu mengetuk pintu dan berteriak, tetapi Golden Ye tidak bisa mendengar apa yang dia bicarakan. Yang dia tahu adalah bahwa air dingin telah mengalir ke seluruh tubuhnya. Audrey Han menepuk pintu untuk waktu yang lama, dan ketika dia mendengar tidak ada gerakan lain selain suara air, dia menjadi tenang dan memikirkan sesuatu, lalu pergi ke loker untuk mencari kunci. Pintu toilet memiliki kunci untuk mencegah kecelakaan. Dia beruntung, hanya butuh sesaat untuk menemukan kuncinya, dan bergegas kembali untuk membuka pintu. Setelah beberapa putaran, pintu akhirnya terbuka. Audrey Han melihat wajah pucat Golden yang duduk di dinding. Bersambung.